Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Zakiatul Septi dengan NIM F0E02005 dari program studi D3 Laboratorium Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana sih proses atau cara pelaksanaan ekstraksi dingin atau dikenal juga dengan ekstraksi merserasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua cairan tidak larut yang berbeda, umumnya adalah H2O dan larut organik lainnya. Atau definisi ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk tambahan senyawa yang dicampurkan dengan senyawa lain atau yang tidak diinginkan berdasarkan kelarutan. Kemudian ada beberapa macam metode ekstraksi. Yang pertama merserasi, yang kedua infusa dan dekok. Adapun penjelasan dari ekstraksi merserasi adalah proses sederhana yang mana pelarut digunakan dan diaduk beberapa kali pada suhu kamar. Kemudian pencernaan adalah merserasi, aduk terus menerus suhu antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Untuk memahami tentang materi pada merserasi ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa sampel harus dihaluskan sebelum direndam dengan pelarut organik? Karena dengan menghaluskan sampel dapat mempercepat proses ekstraksi. Luas permukaan lebih besar sehingga laju reaksi akan lebih cepat berjalan serta dapat membantu pemecahan dinding sel dan membuat sel. Pertanyaan kedua, kenapa sampel harus direndam sebelumnya oleh pelarut? Hal ini bertujuan agar senyawa yang terkandung di dalam sampel dapat tereaksi secara maksimal. Sampel tidak terendam semua atau tidak terendam seluruhnya, maka proses pengekstraksian akan menghasilkan ekstrak yang tidak sempurna. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan pelarut polar? Sebutkan contohnya. Jadi, pelarut polar adalah pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi dan cocok untuk mengekstraksi senyawa-senyawa polar dari tanaman untuk menentukan suatu senyawa polar, yaitu jika dua atom penyusunnya merupakan unsur yang berbeda. Adapun beberapa contoh dari pelarut polar adalah yang pertama ada H2O atau yang bisa kita sebut dengan air. Yang kedua NH3 disebut dengan amoniak. Yang ketiga SO2 belerang dioksida. Yang keempat H2S hidrogen sulfida. Dan yang kelima C2H6O atau etanol. Kemudian pertanyaan keempat, apa itu pelarut nonpolar? Sebutkan contohnya. Jadi pelarut nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron adalah unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai elektron negativitas yang sama. Adapun beberapa contoh larutan nonpolar, yang pertama CO2 karbon dioksida. Yang kedua ada C6H6 yaitu benzena. Yang ketiga CCl4 yaitu karbon tetraklorida. Kemudian yang keempat CH4 yaitu metana. Yang kelima ada C2H4 etilina. Yang keenam ada cairan hidroksida seperti bensin dan toluena. Yang ketujuh alkohol. Pertanyaan terakhir nih, apa kelebihan dan kekurangan dari ekstraksi dingin atau ekstraksi merserasi? Kelebihannya adalah dapat digunakan untuk jenis senyawa yang spesifik. Kemudian biayanya juga cukup relatif rendah, relatif sederhana. Kemudian kekurangan dari proses ekstraksi merserasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya paling cepat 3 hari. Di samping itu membutuhkan pelarut yang cukup banyak.
Langkah pertama, ambil simplisia yang kering di dalam toples, lalu kita haluskan menggunakan blender. Selanjutnya kita tuang kembali ke dalam toples, lalu kita timbang berapakah berat setelah penghalusan penggilingan dari sampel daun jambu biji tersebut. Bisa kita lihat berat dari. Lanjut tahap ketiga, yaitu pengayakan. Di sini fungsi pengayakan yaitu untuk memisahkan bagian dari sampel daun simplisia yang tidak digunakan. Langkah selanjutnya yaitu kita berikan pelarut sebanyak 20 gram untuk pelarut pertama. Terus kita tambahkan kembali pelarut kedua dengan berat 100 gram. Kita diamkan selama 3-7 hari, dan dalam 1x24 jam itu kita aduk menggunakan pengaduk kayu. Langkah terakhir dalam ekstraksi maserasi yaitu kita saring sampel dengan menggunakan saringan. Di sini saya hanya menggunakan saringan karena untuk kertas penyaringnya itu tidak ada. Kita pisahkan sampel yang padat dan cair. Di sini yang akan kita gunakan yaitu sampel yang cair.